Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kali ini kita mau melanjutkan latihan dan juga pembahasan soal P3K Perawat 2023 terkait dengan oksigenasi, NGT, dan juga EKG. Ya, ini yang sering banget keluar di soal-soal ujian keperawatan. Oke, nah sebelum kita masuk ke latihan soal, kita mau kasih info dulu bahwa kita udah membuka grup belajar ataupun bimbel fokus P3K Perawat 2023. Ini juga kita mulai membuka dan memisahkan antara JF perawat terampil dan juga ahli pertama agar teman-teman lebih fokus dalam mengkaji terkait dengan jabatan teman-teman masing-masing. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman udah join, apa sih yang didapatkan? Yang pertama, teman-teman pastinya akan masuk ke grup diskusi di Telegram ya, khusus banget buat teman-teman yang udah gabung ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan dapatkan free access link ebook P3K Perawat 2023, dimana ebook ini menurut kita udah termasuk lengkap, dimana ada trik menjawab soal, ada bedah FR 2022, ada materi teknis tentang keperawatan yang penting-penting, kemudian juga ada prediksi soal baik manajerial, sosial, kultural, wawancara, serta teknis. Dan di grup ya, kita udah juga membahas FR dan juga soal-soal dan juga trik menjawab soalnya, itu udah kita mulai membahas di grup ya. Teman-teman yang mau gabung, ayo cepat gabung ya. Nah, untuk sistem belajarnya teman-teman, kita masih gunakan sistem fleksibel ya, agar teman-teman yang sibuk, super sibuk, tetap masih bisa belajar atau mengikuti diskusi di grup itu ya. Nah, untuk pembukaan grup belajar ini sampai kapan, teman-teman sebenarnya bisa gabung kapan saja, walaupun misalkan ujian udah mulai, teman-teman baru gabung juga boleh sekali kan, tetapi dianjurkan teman-teman gabung mulai dari sekarang agar teman-teman bisa ikut diskusi lebih aktual ya. Selain itu, kita nanti akan mengadakan tryout. Kita adakan 2 kali ya, nanti mendekati teman-teman ujian. Kemudian juga ada giveaway bagi teman-teman yang udah gabung. Nanti untuk mekanismenya kita akan beritahukan di grup nanti ya. Nah, harganya masih promo cuma 150.000. Insya Allah ini masih terjangkau buat teman-teman dengan mendapatkan ebook dan juga diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Untuk info lebih detail, silahkan teman-teman bisa hubungi di WA ya, agar lebih cepat. Di Instagram pun boleh, di Telegram pun boleh ya. Silahkan teman-teman bisa hubungi kita, oke? Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pemberian terapi oksigen nasal kanul dengan aliran 2 liter per menit dapat memberikan oksigen ke tubuh sebanyak, apakah A 28%, apakah B 32%, apakah C 36%, apakah D 40%, ataukah E 44%? Jawabannya teman-teman. Oke, ini pernah muncul ya di P3K, ujian P3K tahun-tahun kemarin ya. Oke teman-teman, silakan kita mulai berlatih. Jawabannya apa teman-teman? Oke ya, kita jawab yaitu yang A. Kenapa yang A ya? Kita ingat teman-teman bahwa 1 liter per menit aliran oksigen yang dialirkan sama dengan itu 24% ya. Maka kalau misalkan 2 liter itu 2 liter per menit, teman-teman tinggal ditambah 4%. Ini sering sekali ya dijelaskan dan teman-teman pun udah paham ya pasti ya. Jadi sama dengan 28% ya. Ingat bahwa setiap naik 1 liter per menit, teman-teman tambahkan saja 4%. Kalau misalkan yang ditanya 3 liter, maka dari 24 ditambah 4 ditambah 4 ya. Misalkan 4 liter, 24 tambah 4 tambah 4 dan tambah 4% juga. Seperti itu teman-teman. Oke, insya Allah ini udah paham ya. Oke, lanjut ke soal kedua.
Pasien datang ke UGD dengan keluhan batuk berdahak. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, frekuensi napas 30 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan suhu tubuh 36,1 derajat Celcius. Apakah diagnosa keperawatan pasien tersebut? Apakah A. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Apakah B. Bersihan jalan napas tidak efektif? Apakah C. Kelebihan volume cairan? Apakah D. Pola napas tidak efektif? Ataukah E. Hipotermia? Jawabannya teman-teman, silakan teman lihat-lihat itu data ya, identifikasi secara cepat data-data yang abnormal. Oke. Lanjut ya, kita jawab yang B ya. Nah, kata kunci di soal teman-teman bisa identifikasi ya, pasien mengalami batuk berdahak ya. Kemudian frekuensi napasnya itu 30 kali per menit, maka kita bisa menyimpulkan, bisa masuk ke dalam masalah keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Apa itu? Yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret ataupun obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Artinya jalan napasnya itu terganggu oleh batuk berdahak. Nah, teman-teman, untuk menegakkan diagnosa ataupun terkait dengan pertanyaan masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan, teman-teman wajib tahu ataupun minimal paham terkait dengan tanda mayornya ya, minimal tanda mayor, walaupun minornya tidak hafal, minimal tanda mayor teman-teman paham ya terkait dengan diagnosa keperawatan yang sering muncul. Contohnya seperti diagnosa keperawatan bersihan jalan napas nih, tanda mayornya seperti batuk tidak efektif, kemudian ada tidak mampu batuk, sputum berlebih, adanya suara mengi, wheezing, ronki kering, mekonium di jalan napas pada neonatus. Itu contoh tanda mayor ya. Jadi teman-teman silakan baca-baca lagi terkait tanda mayor setiap diagnosa keperawatan yang sering muncul di soal-soal keperawatan. Oke. Lanjut soal ketiga. Seorang lansia berusia 73 tahun datang ke Poliparu di RSY. Pasien telah direncanakan untuk pemeriksaan BTA 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu. Sulit mengeluarkan dahak dan saat batuk yang keluar hanya air ludah. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat? Apakah A. melatih teknik napas dalam? Apakah B. memonitor tanda-tanda vital? Apakah C. mengajarkan pasien batuk efektif? Apakah D. berkolaborasi pemberian antibiotik? Ataukah E. menganjurkan pasien minum air hangat? Jawabannya teman-teman, oke, sekali lagi silakan identifikasi data-data yang abnormal atau tidak normal di soal ya, agar lebih memudahkan teman-teman itu mencari kata kuncinya. Oke. Nah, kita jawab yang C, mengajarkan pasien batuk efektif. Nah, di soal kita temukan itu data pasien batuk berdahak sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian pasien sulit mengeluarkan dahak dan ketika dia batuk yang keluar itu hanya air ludahnya saja. Otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa pasien ini mengalami masalah keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, kalau bersihan jalan napas tidak efektif, salah satu intervensi yang bisa teman-teman lakukan adalah mengajarkan batuk efektif ya, agar batuk yang tadinya tidak bisa keluar ataupun hanya air ludah saja bisa secara maksimal keluar, dan itu bisa juga menghemat energi si pasien agar tidak lelah ketika dia sedang batuk. Itu ya teman-teman. Oke, lanjut soal keempat. Perawat P akan melakukan prosedur tindakan pemasangan NGT pada pasien sirosis hepatis. Saat ini perawat sedang mempersiapkan alat dan bahan. Apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat P? Apakah A. atur posisi pasien? Apakah B. pakai sarung tangan? Apakah C. cuci tangan 6 langkah? Apakah D. tentukan panjang selang NGT? Ataukah E. fiksasi selang NGT ke hidung? Jawabannya teman-teman, oke, ini terkait NGT pun sering sekali keluar dan sepertinya hampir setiap ujian itu keluar terkait dengan NGT ya, prosedur pemasangan ataupun pelepasan NGT. Oke, ini terkait dengan pemasangan NGT. Langkah selanjutnya apa nih? Nah, kita jawab yang C ya, cuci tangan 6 langkah. Tadi yang ditanyakan itu adalah tindakan setelah kita menyiapkan alat ya, alat-alat yaitu selanjutnya adalah mencuci
tangan 6 langkah ya, cuci tangan 6 langkah. Nah, ini teman-teman bisa pelajari di buku SPO ya, Standar Prosedur Operasional PPNI ya. Yang terbaru silakan teman-teman pelajari itu. Oke. Lanjut soal kelima. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dirawat di RSUDC dengan ulkus peptikum. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT tampak residu kehitaman pada selang. Saat ini, perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Apakah tujuan utama dari tindakan tersebut? Apakah A. membersihkan lambung? Apakah B. mencegah terjadinya muntah? Apakah C. mencegah terjadinya aspirasi? Apakah D. mengistirahatkan kerja lambung? Ataukah E. mencegah terjadinya penyumbatan pada usus? Jawabannya teman-teman. Oke, ini pun masih terkait dengan NGT ya. Tujuan utama dari tindakan tindakan puasa ya. Oke, kita jawab yang D, mengistirahatkan kerja lambung. Nah, kita lihat di kata kunci ataupun data di soal bahwa pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Ya, jadi muntahnya itu warnanya kehitaman. Kemudian pasiennya itu terpasang NGT dan residunya itu tampak kehitaman juga di selang. Kondisi ini ya, kondisi yang kehitaman itu ya, residu kehitaman itu atau darah yang hitam itu biasanya terjadi karena adanya perdarahan di saluran pencernaan atas ataupun luka di lambung ataupun makanan berwarna gelap yang tercampur di lambung ya, dengan asam lambungnya juga ya, sehingga menyebabkan warnanya itu hitam. Nah, bagaimana solusinya mengatasi hal tersebut? Maka perlu dipuasakan. Puasa itu membuat lambung itu kosong atau tidak diisi makanan selama beberapa jam. Nah, pada saat itu produksi asam lambung otomatis dia akan menurun ya. Ketika asam lambungnya turun, maka risiko pengkikisan dinding lambung oleh asam pun dapat menurun juga, sehingga lambung terhindar dari iritasi yang nantinya akan memperburuk kondisi pasien kalau misalkan tetap bekerja, sehingga perlu dipuasakan pasien itu kan untuk mengistirahatkan kerja lambung sementara. Oke. Lanjut soal ke-6. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun masuk rumah sakit dengan meningitis TB. Hasil pengkajian fisik, pasien mengalami penurunan kesadaran, disfungsi menelan, terpasang NGT, suhu 37,8 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit, terdapat suara ronki dan lendir yang sangat banyak, serta refleks batuk pasien sangat menurun. Ruangan perawatan dalam kondisi hanya tersedia oksigen untuk manajemen airway. Apakah intervensi keperawatan pada kondisi kasus di atas? Apakah A. risiko cedera? Apakah B. terapi oksigen? Apakah C. terapi menelan? Apakah D. pantau risiko infeksi? Ataukah E. pencegahan aspirasi? Jawabannya teman-teman. Oke, ini masih terkait dengan NGT ya. Kita lihat jawabannya. Nah, kita pilih jawaban yang E, pencegahan aspirasi. Nah, di soal itu kita dapatkan data bahwa pasien itu mengalami penurunan kesadaran, kemudian disfungsi menelan, terpasang NGT juga, frekuensi napas 30 kali per menit, ada suara ronki, ada lendir yang sangat banyak, serta refleks batuknya itu sangat menurun karena mungkin dia mengalami penurunan kesadaran sehingga refleks batuknya juga menurun. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa masalah keperawatan utama pada pasien itu adalah pasiennya berisiko mengalami aspirasi ya. Kalau kita lihat di buku SDKI ya terkait dengan diagnosa risiko aspirasi, teman-teman akan menemukan faktor risiko. Faktor risikonya apa saja? Ini ada penurunan tingkat kesadaran, ada penurunan refleks muntah dan atau batuk, ada gangguan menelan, ada disfagia, kerusakan mobilitas fisik, peningkatan residu lambung, peningkatan tekanan intragastrik, penurunan motilitas gastrointestinal, sphincter esofagus bawah inkompeten, perlambatan pengosongan lambung, terpasang selang NGT, terpasang trakeostomi atau ETT, trauma atau pembedahan leher, mulut, wajah, efek agen farmakologis, ketidakmatangan koordinasi menghisap, menelan dan juga bernapas. Itu
faktor yang berisiko dia mengalami aspirasi, sehingga kita simpulkan bahwa masalah keperawatan utama si pasien itu adalah dia berisiko mengalami aspirasi, ya, dari faktor risiko yang ada tersebut. Nah, maka intervensinya otomatis terkait dengan masalah keperawatan utama. Masalah keperawatan utamanya berisiko mengalami aspirasi, maka intervensinya adalah pencegahan aspirasi. Contohnya seperti apa? Contohnya kita memberikan posisi semi forward, mempertahankan kepatenan jalan napas, ya, seperti yang jaw thrust, heel chin lift, dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan Shavson. Itu salah satu, ya, atau beberapa hal atau intervensi yang bisa kita lakukan untuk mencegah aspirasi pada pasien tersebut. Oke. Lanjut soal ketujuh. Seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di RS karena muntah darah. Perawat akan memasang NGT pada pasien tersebut. Perawat mengukur panjang selang yang akan dimasukkan ke lambung dari dahi sampai prosesus hipoideus. Apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan perawat? Apakah A. melakukan cuci tangan? Apakah B. melakukan informed consent? Apakah C. mengecek dengan stetoskop? Apakah D. memberikan pelumas pada selang? Apakah E. memasukkan selang NGT ke hidung? Jawabannya teman-teman. Oke, ini mungkin salah satu tema, ya, terkait dengan NGT itu yang wajib teman-teman hafal langkah-langkahnya, ya. Ini terkait dengan NGT. Oke. Nah, kita jawab yang D, ya, memberikan pelumas pada selang. Nah, tadi yang ditanyakan adalah setelah kita mengukur panjang selang, ya, dari hidung sampai prosesus hipoideus itu, maka selanjutnya adalah kita lumasi ujung selang NGT sekitar 10 cm dengan jeli, ya. Karena tandai panjang selang nggak ada, ya, periksa kepatenan lubang hidung juga nggak ada di pilihan soal, maka kita ambil yang selanjutnya, yaitu lumasi ujung selang NGT, ya, dengan jeli. Oke, lanjut soal ke-8. Seorang pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Perawat akan melakukan prosedur pemasangan EKG. Apakah warna elektroda EKG yang dipasang di kaki kanan pasien? Apakah A merah? Apakah B kuning? Apakah C hijau? Apakah D hitam? Apakah E biru? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D, yang hitam, ya. Ini teman-teman juga harus ingat, ya. Harus ingat warna-warna, minimal warna ini yang di bagian ekstremitas, ya, baik itu yang kanan, yang kiri, ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Biasanya yang mudah untuk dihafal itu merah, kuning, hijau, hitam, gitu. Oke, tadi yang ditanyakan adalah kaki kanan, maka kita pilih yang ini, ya, yang hitam, ya. Oke. Lanjut soal ke-9. Perawat akan melakukan prosedur pemasangan EKG pada pasien dengan aritmia. Saat ini sedang memasang bagian chest lead. Di manakah letak lead V1 atau C1? Apakah A di ICS 4 sternum kanan? Apakah B di ICS 4 sternum kiri? Apakah C di ICS 4 midclavicular kiri? Apakah D di ICS 4 midclavicular kanan? Apakah E di ICS 4 anterior axillary kiri? Jawabannya teman-teman. Oke, ini juga pernah muncul, ya, di soal P3K teman-teman kemarin nih. Oke, jawabannya adalah yang A, ya, ICS 4 sternum kanan, ya, ini V1 atau C1. Oke, teman-teman juga wajib ingat, ya, ini posisi-posisinya di mana saja, ya. Ini apa, ya, bahasa kesehatan, teman-teman wajib tahu, ya. Oke. Lanjut soal ke-10. Seorang pasien telah dilakukan pemasangan EKG. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terlihat gelombang P, kompleks QRS, dan gelombang T. Apakah arti gelombang T? Apakah A. depolarisasi atrium? Apakah B. depolarisasi ventrikel? Apakah C. repolarisasi atrium? Apakah D. repolarisasi ventrikel? Ataukah E. repolarisasi atrium ventrikel? Jawabannya teman-teman. Oke, ini masih terkait dengan EKG, gelombang EKG-nya. Oke, kita jawab yang D, ya,
repolarisasi ventrikel. Gelombang T ini gelombang positif setelah gelombang S. Gelombang T menggambarkan aktivitas listrik jantung di ventrikel, ya, di ventrikel di bagian bawah pada saat relaksasi, atau nama lainnya adalah repolarisasi. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, untuk gelombang P itu dia namanya depolarisasi atrium. Kemudian kompleks QRS itu dia masuk ke depolarisasi ventrikel. Ada repolarisasi ventrikel ya. Repolarisasi atrium itu tidak ada karena berbarengan dengan depolarisasi ventrikel ya. Teman-teman juga wajib ini minimal tahu lah terkait dengan gelombang-gelombang di EKG. Oke?